Hai guys, alur cerita film yang akan kita bawakan kali ini ialah film yang bertemakan science fiction. Untuk kalian semua yang menyukai film tentang monster purba, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ini adalah film kedua, kelanjutan dari film The Meg pertama yang rilis pada tahun 2018. Disarankan untuk teman-teman semua menonton film pertamanya terlebih dahulu sebelum lanjut untuk film yang kedua ini. Baiklah, tanpa perlu panjang lebar di awal, langsung saja pada intinya. Film diawali dengan aksi sang tokoh utama kita yaitu Jonas Tyler terlihat sedang menyelidiki aktivitas ilegal di sebuah kapal kargo. Di sini Jonas tampak tengah memotret beberapa barang bukti dan juga berhasil menemukan aktivitas pembuangan limbah radioaktif yang berupa cairan beracun ke lautan. Namun di tengah aksinya itu dia ketahuan oleh para petugas yang ada di sana sehingga seperti biasa pertarungan pun tak dapat terelakkan. Sampailah pada suatu titik, Jonas berhasil tersudut oleh musuh dan karena terdesak, dia pun nekat melompat ke lautan lepas. Lantas para musuhnya pun sempat merasa mereka sudah menang karena di posisi tersebut mustahil Jonas akan mencapai daratan dalam keadaan selamat. Namun yang tidak mereka ketahui, rekan Jonas yaitu Rigas dan Meg sudah siap siaga untuk melakukan penyelamatan. Atas keberhasilan misi ini, Jonas dan tim kini mengantongi barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kargo yang mencemari lautan dengan limbah beracunnya. Setelah itu kita pun beralih ke Institut Kelautan Hainan. Di sini kita diperlihatkan dengan teknologi kostum canggih yang diciptakan oleh seseorang yang bernama Zhang Jiuming. Sedikit informasi, Jiuming ini adalah anak dari Profesor Zhang, sang pendiri stasiun Manawan yang ada di film The Meg pertama. Dan kostum ini diciptakan atas dasar peruntukan penjelajahan Palung Mariana yang mana teknologi yang terdapat di dalamnya juga tidak main-main. Salah satunya yaitu bisa membelah batu dengan hanya sebuah pukulan dan mampu berjalan di dasar lautan dalam serta terdapat berbagai sensor-sensor canggih lainnya. Namun satu-satunya kelemahan dari kostum ini hanyalah tidak bisa melindungi diri dari salam tempel saat pemilu tiba. Di sela perbincangan, tiba-tiba keponakannya yang bernama Mei mengingatkan bahwa pamannya itu sebaiknya jangan sampai terlambat untuk menghadiri acara ulang tahun perusahaan yang ke-10 tahun nanti malam. Singkat cerita, di malam harinya, acara pun terlihat cukup ramai yang ternyata Jonas dan Meg juga turut hadir di sana. Di sela itu terlihat seorang laki-laki yang bernama Montes dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Lalu acara pun dimulai dengan Jiuming yang bercerita bagaimana perjuangan sang ayah dan saudari perempuannya yaitu Ibu Meiying dalam mempelajari lautan. Setelah ayah dan saudari perempuannya tiada karena melihat semangat mereka ada pada Meiying, Jiuming lalu memutuskan untuk melanjutkan misi sang ayah. Dan itu dibuktikan dengan menggabungkan perusahaan miliknya yang bernama Institut Kelautan Hainan dengan perusahaan peninggalan sang ayah yaitu Manawan. Dengan tujuan untuk kembali meneliti mengenai laut yang masih belum banyak diketahui oleh manusia. Di bawah kepemimpinan Jiuming, Manawan telah berkembang dengan sangat pesat dan yang sangat menakjubkan, mereka berhasil membesarkan satu-satunya megalodon yang berhasil hidup di penangkaran hingga saat ini. Dari penangkaran inilah banyak penemuan-penemuan besar terjadi seperti berbagai teknologi canggih yang ada di Manawan. Salah satunya yaitu kapal selam yang bisa menembus lapisan termoklin yang dimana di bawah lapisan inilah para megalodon dan hewan purba lainnya berada. Dan dari semua proyek besar ini ternyata didanai oleh seorang wanita kaya raya yang bernama Hillary. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan aksi Jiuming yang nekat menyelam di penangkaran megalodon. Meskipun Jonas telah berusaha mencegahnya, namun Jiuming tetap bersikukuh karena dia merasa antara Haichi dan dirinya sudah memiliki ikatan dan tidak mungkin Haichi akan menyerang orang yang telah membesarkan dan merawatnya selama ini. Jiuming tetaplah Jiuming sebagai seseorang yang cerdas, keras dan konsisten, dia pun tetap melanjutkan misinya. Hingga tibalah di percobaan pertama, Jiuming pun menekan alat yang diciptakannya, lalu benar saja Haichi mendekat ke arahnya karena suara yang ditimbulkan oleh alat tersebut. Lalu ditekan untuk yang kedua kalinya, Haichi kembali menjauh. Sampai di sini alat yang diciptakan Jiuming tampak berhasil mengendalikan Haichi. Hingga tibalah di percobaan kedua, tampak kali ini Haichi lebih agresif dari sebelumnya. Haichi pun melaju ke arah Jiuming dengan sangat cepat. Lalu yang terjadi, That was exciting, huh? sontak mereka semua yang ada di sana pun tercengang dan mengira bahwa Jiuming telah tiada. Namun lagi-lagi dia beruntung berhasil selamat dari santapan megalodon peliharaannya.
Setelah itu mereka pun kembali mempersiapkan peralatan untuk pergi ke Manawan, yang mana nantinya di sana mereka akan melakukan penyelaman ke dasar palung untuk mengeksplor sekaligus menguji kostum canggih yang diciptakan oleh Jiu Ming. Saat mereka semua sudah berada di Manawan, di malam harinya di penangkaran, Haichi bersikap dengan sangat aneh, sampai-sampai matanya berubah ke mode Rinnegan lalu menerobos pembatas dan berhasil lolos ke lautan lepas. Sementara di Manawan, mereka pun sudah siap melakukan penyelaman dengan menggunakan 2 unit kapal selam. Kapal pertama diisi oleh Jonas dan Rigas, sementara kapal kedua diisi oleh Jiu Ming, Sal, dan Lance. Awalnya semua tampak normal, namun setelah mencapai kedalaman 18.000 kaki, oksigen di kapal Jonas terdeteksi kelebihan 11% penggunaan oksigen. Setelah dicek dan tidak menemukan keanehan, Jonas dan Rigas terus melanjutkan penyelaman hingga mencapai 20.000 kaki. Dan di sini keanehan itu terkuak, ternyata diam-diam Mei Ying bersembunyi di kapal Jonas supaya bisa ikut dalam misi penyelaman kali ini. Tampak di sini Jonas terlihat marah kepada Mei Ying karena diam-diam ikut dalam penyelaman yang sangat berisiko, sehingga Jonas pun langsung meminta Rigas untuk menghentikan kapal dan kembali ke permukaan. Namun Rigas berusaha memberi masukan kepadanya bahwa dia dulu seusia Mei Ying juga sering melakukan sesuatu yang nekat dan berbahaya. Sontak Jonas pun luluh dan kembali memperbolehkan Mei Ying ikut dalam misi penyelaman kali ini. Namun tiba-tiba Jiu Ming memberitahu Jonas bahwa seekor megalodon terdeteksi mendekat dengan sangat cepat ke kapal mereka. Sempat merasa keheranan mengapa bisa seekor megalodon menembus lapisan termoklin yang padahal selama ini lapisan itulah yang menjadi penghalau mereka untuk menembus ke lautan lepas. Setelah diselidiki, ternyata megalodon itu berasal dari pesisir, bukanlah berasal dari bawah lapisan termoklin. Sampai di sini mereka baru menyadari jika itu Haichi yang berhasil melarikan diri dari penangkaran. Sontak Haichi terus memburu kapal mereka dan karena tidak ada waktu untuk kembali ke permukaan, satu-satunya jalan untuk selamat hanyalah menerobos masuk termoklin. Setelah berhasil menembus termoklin, ternyata Haichi juga ikut masuk mengambil kesempatan saat celah termoklin terbuka. Dan betapa mengejutkannya, ternyata di sana terdapat 2 megalodon lagi yang mana kali ini ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sontak di sini mereka pun langsung mengaktifkan sensor anti predator supaya keberadaan mereka tidak memancing para megalodon tersebut. Akhirnya di sini misi pun berubah dan mereka lalu mengikuti kemana arah megalodon itu akan pergi. Setelah beberapa waktu mengikuti para megalodon tersebut, hingga sampailah mereka di area 21 yang belum pernah terjamah oleh penyelaman mereka sebelum-sebelumnya. Namun tiba-tiba di sini sensor kapal mereka mendeteksi bahwa adanya sesuatu yang aneh dan ternyata tepat di depan mereka terdapat sebuah stasiun bawah laut yang dikendalikan oleh orang yang bernama Montes. Itu artinya Jonas dan kawan-kawan bukanlah satu-satunya orang yang memiliki teknologi yang bisa menembus lapisan termoklin. Lantas dari manakah Montes mendapatkan teknologi tersebut? Kembali ke para megalodon, ternyata ketiga predator itu tampak saling bertemu dan seolah-olah saling terkoneksi. Dan ternyata ini adalah musim kawin sehingga inilah yang mempengaruhi perilaku Haichi menjadi sangat agresif. Namun tiba-tiba di tengah aksi kawin para megalodon tersebut, Montes yang menyadari jika aktivitas penambangan ilegalnya diketahui oleh kru Manawan, dia pun nekat meledakkan tempat tersebut untuk menghilangkan jejak yang walaupun harus mengorbankan 2 orang rekan kerjanya. Jonas dan kawan-kawan pun berjuang keras menghindari reruntuhan akibat ledakan hingga akhirnya kapal Jonas tersangkut dan yang terjadi... Tanpa disangka, rombongan Jonas ternyata masih hidup yang walaupun kapal dalam keadaan rusak parah. Di sini Rigas pun mencoba melakukan apapun yang dia bisa dan akhirnya mereka berhasil tersambung ke Manawan untuk meminta bantuan jemputan kepada Meg. Namun sayangnya dari Manawan tidak bisa melakukan penjemputan dikarenakan kapal selam yang ada di Manawan telah disabotase oleh seseorang. Sebagai pria yang berkomitmen tinggi, fokus dan berkarakter kuat, lantas keadaan sesulit apapun tidak cukup untuk memaksa Jonas pasrah akan situasi. Dia pun lalu mencoba membawa rekan-rekannya berjalan menuju stasiun bawah laut dengan menggunakan kostum canggih yang diciptakan oleh Jiu Ming. Yang walaupun kostum itu tidak menjamin keselamatan mereka semua, tapi setidaknya mereka sudah mencoba daripada harus pasrah dan tewas dengan sia-sia. Tanpa disangka baru saja beberapa waktu berjalan, mereka pun berhasil bertemu rombongan kapal Jiu Ming yang ternyata sedang melakukan hal yang sama. Dari sini mereka pun terus berjalan di kedalaman 25.000 kaki yang mustahil bisa dilakukan jika tidak menggunakan kostum canggih tersebut. Sampailah di suatu titik, Lance yang tertinggal di belakang rombongan diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui.
Sementara di sisi lain, Montes juga ternyata berhasil selamat dari ledakan. Dan di sini betapa mengejutkannya terkuak sebuah fakta bahwa dalang dari penambangan ilegal di dasar palung ini dan sekaligus penyebab semua kekacauan yang terjadi ialah Hillary, sang investor Manawan. Dan tidak heran jika mereka bisa memiliki teknologi canggih yang bahkan dua rekan Montes di awal tadi terlihat menggunakan kostum ciptaan Jiu Ming. Kembali ke Jonas dan kawan-kawan, terlihat mereka masih terus berjalan dan kali ini Jonas meminta semua rekannya untuk mengganti ke cahaya spektrum rendah supaya tidak memancing makhluk yang ada di sana sekaligus untuk penghematan daya. Namun tiba-tiba sesuatu yang berkelompok terdeteksi berenang ke arah mereka dengan sangat cepat dan yang terjadi... Mereka pun diserang dengan membabi buta oleh rombongan kadal air yang bergigi tajam sehingga situasi semakin terdesak. Di tengah kekacauan itu, Jiu Ming lalu berinisiatif menghidupkan cahaya untuk mengusir makhluk tersebut. Yang karena telah lama hidup di tempat gelap, makhluk itu ternyata takut dengan cahaya. Namun yang tidak mereka duga yaitu cahaya tersebut akan memancing perhatian para Megalodon. Dan benar saja... Lagi-lagi mereka pun harus bersusah payah menghindari serangan Megalodon dengan oksigen yang sudah semakin menipis. Di tengah kekacauan itu, Jiu Ming hampir kembali menjadi santapan Megalodon. Namun lagi-lagi dia berhasil selamat, berbeda dari salah satu rekannya yang harus dilahap hidup-hidup oleh sang pemuncak predator. Singkat cerita, setelah serangan membabi buta itu, tampak Jonas, Mei Ying, dan Jiu Ming telah berhasil masuk ke stasiun bawah laut. Namun Rigas dan Curtis harus bersusah payah berlari masuk sembari dikejar oleh seekor Megalodon. Syukurnya Rigas dan Curtis berhasil masuk, namun saat pintu ditutup dan masih terdapat air di sana, helm Curtis lalu meledak akibat retakan pada helmnya yang sempat diserang oleh monster kadal. Dan kini yang berhasil selamat mencapai stasiun bawah laut hanyalah tersisa 4 orang yaitu Jonas, Jiu Ming, Mei Ying, dan Rigas. Tidak mau berlarut dalam kesedihan, mereka pun terus bergerak menelusuri ruangan demi ruangan hingga tiba-tiba mereka memasuki salah satu ruangan dan betapa mengejutkannya bahwa di ruangan tersebut terdapat banyak batu hasil penambangan ilegal yang dilakukan oleh Montes dan rekan-rekannya. Tidak tanggung-tanggung ternyata batu langka tersebut satunya saja bernilai sangat fantastis yaitu hampir menyentuh harga $1 miliar. Wow. Singkat cerita, dengan memanfaatkan komputer yang ada di ruangan tersebut, mereka pun berhasil terhubung ke Jess yang ada di Manawan. Lalu di sini, Jess langsung mengarahkan mereka ke sebuah ruangan tempat kapsul penyelamat berada. Dan benar saja setibanya di ruangan tersebut terdapat 3 kapsul penyelamat. Namun lagi-lagi di sini terkuak sebuah fakta ternyata Jess telah berkhianat dan bersekongkol bersama Montes dan Hillary. Lantas Jess yang memiliki kendali penuh atas ruangan tersebut terus mengintimidasi Jonas dan kawan-kawan untuk membelot dan bergabung bersama komplotannya. Tanpa berpikir panjang, Jonas langsung menolak tawaran tersebut hingga Jess pun marah dan melepaskan 1 dari 3 kapsul yang ada. Karena Jonas yang tidak mempan dibujuk, kali ini Jess mencoba mempermainkan Rigas dengan mengatakan jika ia bersedia membunuh Jonas maka sebagai imbalannya dia dan Mei Ying akan dibebaskan. Sempat goyah ternyata Rigas tidak sanggup untuk melakukannya, yang padahal di sini Jonas sudah pasrah jika Rigas hendak membunuhnya asalkan Mei Ying bisa terselamatkan. Lagi-lagi rencana Jess kunjung tidak membuahkan hasil, lantas dia pun kembali melepaskan kapsul penyelamat untuk yang kedua kalinya. Dari sini Hillary pun dengan terang-terangan mengakui jika dia bertujuan memanfaatkan Manawan untuk mengeruk berbagai mineral tambang yang ada di dasar palung demi kepentingan pribadinya. Tentu mendengar semua ini membuat Jiu Ming, Jonas dan kawan-kawan menjadi muak lalu menghancurkan sistem yang terhubung ke sana. Lalu tiba-tiba air dari luar pun berhamburan masuk akibat sistem yang ternyata masih terkendali oleh Jess dari Manawan. Lagi-lagi di sini kita diperlihatkan betapa tangguhnya Jonas dalam menghadapi situasi sulit sekalipun. Dikarenakan ruang kontrol manual berada di luar sehingga Jonas kembali memacu adrenalin kita semua dengan nekat berenang tanpa peralatan demi menyelamatkan teman-temannya. Yang padahal seperti yang kita ketahui di kedalaman 25.000 kaki tekanan air sangatlah luar biasa. Bahkan dengan mudah menghancurkan helm pelindung Curtis di adegan awal tadi, namun di sini mereka meyakini bahwa air tidak terkompresi di bawah tekanan dan jika Jonas bisa memaksa air melewati rongga sinusnya, maka dia akan mampu bertahan selama 30-60 detik sebelum pingsan.
Dan benar saja setelah berjuang keras melawan tekanan air serta serangan kadal purba, Jonas berhasil sampai ke ruangan yang ia tuju dan Jonas pun sempat pingsan untuk beberapa saat. Namun di sana halangan kembali muncul, yaitu Montes sudah lama mempunyai dendam kepada Jonas karena telah membuatnya mendekam selama 2 tahun di penjara Manila. Sontak atas semua permasalahan ini, pertarungan pun tidak terelakkan. Di tengah pertarungan Jonas dan Montes, sementara Jiuming, Meiying, dan Rigas terkunci di dalam ruangan hampir tenggelam karena air yang sedikit lagi akan memenuhi ruangan tersebut. Tanpa disangka di detik-detik akhir Jonas pun berhasil mengalahkan Montes dan berhasil tepat waktu membuka pintu ruangan tersebut sehingga teman-temannya berhasil terselamatkan. Sementara di Manawan, Meg dan DJ telah mengetahui jika dalang yang mensabotase kapal penyelamat tidak bukan dan tidak lain adalah Jess. Namun tanpa mereka sadari, kini Hillary telah mengirim tentara bayaran untuk menghabisi semua kru Manawan dan yang terjadi... Kembali ke Jonas dan kawan-kawan, tampak mereka kembali berjuang untuk mengalihkan perhatian para Megalodon dengan menghidupkan lampu stasiun agar mereka bisa pergi dengan aman dari sana saat Megalodon tersebut terpancing. Dan benar saja, saat lampu stasiun dinyalakan, 2 Megalodon langsung menyerang sumber cahaya. Dengan memanfaatkan keadaan tersebut, Jonas dan kawan-kawan berhasil pergi dengan selamat dari sana. Sesampainya di Manawan, mereka malah mendapati banyaknya tentara bayaran Hillary yang berkeliaran di sana. Lantas mereka pun menyusup secara diam-diam hingga tanpa sengaja berhasil bertemu Meg dan DJ yang sudah tertangkap oleh musuh. Namun tanpa disangka tiba-tiba Jonas melakukan perlawanan hingga Meg dan DJ berhasil terselamatkan. Sementara di sisi musuh, tanpa disangka Montes berhasil selamat mencapai Manawan dan di sini ternyata Jess dan Montes adalah sepasang kekasih. Tak lama setelah itu terlihat Jess yang sedang melakukan video call bersama Hillary. Tiba-tiba dari balik kaca muncul seekor Megalodon yang berhasil naik ke permukaan akibat ledakan besar di dasar palung. Di sini awalnya Jess tampak sombong dengan mengatakan jika kaca tersebut dirancang tahan terhadap serangan Megalodon, namun tiba-tiba... Sementara itu Jonas dan kawan-kawan yang berusaha pergi dari Manawan terlihat sedang mendayung sebuah perahu agar tidak memancing perhatian para Megalodon. Namun tiba-tiba tentara musuh yang terus mengejar karena tidak memiliki pengetahuan tentang Megalodon, para tentara tersebut pun menyalakan mesin perahu sehingga itu akan memancing para Megalodon dan benar saja. Dengan memanfaatkan keadaan tersebut, Jonas pun langsung menghidupkan mesin perahu dan menjauh dari sana menuju sebuah pulau terdekat yang bernama Fun Island. Fun Island atau Pulau Kesenangan, sesuai namanya, di sana banyak sekali turis yang sedang berpesta sambil berenang tanpa ada yang tahu bahwa bahaya sedang menuju ke sana. Singkat cerita, terlihat Jonas dan kawan-kawan telah tiba di Fun Island. Di sana mereka langsung meneriaki orang-orang untuk segera menjauh dari air karena para Megalodon sedang menuju ke sana untuk ikut berpesta. Sementara itu, Montes bersama Hillary serta bala tentaranya juga terlihat telah berada di Fun Island. Di sana mereka pun langsung mendapati sambutan dari serangan kadal purba yang ternyata selain bisa hidup di laut dalam, mereka juga bisa hidup di daratan. Sementara di lautan, kini para Megalodon telah tiba di pesisir Fun Island dan langsung memulai pestanya. Sontak seketika keadaan menjadi tak terkendali hingga membuat Jonas langsung mengamankan Meiying ke sebuah menara agar dia bisa dengan leluasa melancarkan aksinya. Aksi Jonas pun dimulai dengan mengendarai sebuah jet ski dengan tujuan memancing perhatian para Megalodon untuk mengejarnya supaya dia bisa membawa para Megalodon tersebut untuk menjauh dari keramaian. Dan benar saja, usahanya pun berhasil membuat para Megalodon mengejarnya hingga dia berhasil membawa kawanan Megalodon itu menjauh dari keramaian sekaligus berhasil membunuh 1 dari 2 Megalodon tersebut. Sementara di daratan, Hillary tewas diserang oleh kawanan monster kadal yang sangat brutal.
Di sela itu DJ dan Rigas pun terlihat tengah berusaha keras menghindari monster kadal hingga berakhir terjebak bersama Jiuming dan Meg. Di bawah kokangan senjata musuh, ulah dari Jiuming berhasil membuat pintu terbuka hingga kadal-kadal brutal yang ada di luar melengsek masuk lalu menyerang para tentara dengan membabi buta. Kembali ke Jonas setelah menghabisi salah satu dari Megalodon tersebut, kini dia kembali harus berhadapan dengan Montes. Yang mana kali ini pertarungan mereka dilakukan sembari menghindari serangan dari para Megalodon. Dari sini selain diburu oleh Montes, dia juga terus diburu oleh sang Megalodon hingga terdesak sampai di atas kayu. Namun lagi-lagi dia masih beruntung, rantai yang tersangkut di badan Megalodon itu berhasil menyelamatkan Jonas. Mengetahui Jonas berhasil selamat, Montes yang terus memburu Jonas pun menembakkan senjatanya dengan brutal ke arah bawah jembatan tersebut. Jonas yang berada di bawah jembatan mengambil kesempatan dengan menusuk kaki Montes hingga Jonas pun berhasil melumpuhkannya dengan mudah. Akibat darah yang ditimbulkan oleh luka tusukan Jonas sontak memancing kedatangan sang Megalodon. Menyadari keadaan Montes yang sudah tidak bisa melawan, Jonas pun menjatuhkan senjatanya. Melihat itu Montes mencoba mengambil kesempatan, lalu yang terjadi... Kembali ke Meg dan Jiuming, terlihat mereka telah berhasil mengambil alih helikopter Hillary dan sedang berjuang menyelamatkan Mei Ying dari amukan monster Kraken. Di tengah perlawanan, helikopter mereka berhasil dijatuhkan serta Jiuming yang berhasil terbelit oleh tentakel Kraken hingga membawanya masuk ke dalam air. Namun di sini, Jiuming yang telah menyiapkan peledak serta bermodalkan sebilah parang di genggamannya berhasil meloloskan diri. Namun tiba-tiba Kraken kembali berhasil mendapatkan Jiuming dan yang terjadi... Tanpa disangka Haichi datang dan menyerang Kraken hingga pertempuran kedua monster itu pun berlangsung dengan sangat sengit. Awalnya Haichi tampak hampir kalah hingga akhirnya dia berhasil membalikan keadaan dan berhasil memenangkan pertempuran. Setelah itu Jiuming yang berhasil selamat kini tengah berusaha menyelamatkan Meg yang terjebak di dalam helikopter. Namun tindakan Jiuming malah memancing perhatian sang Megalodon. Menyadari dua temannya dalam bahaya, Jonas langsung berenang ke arah lain lalu memukul serpihan sayap helikopter ke air untuk memancing sang Megalodon supaya mengarah kepadanya. Dan benar saja Megalodon tersebut pun terpancing. Lalu yang terjadi... Baru saja menghirup napas lega, tiba-tiba seekor Megalodon kembali ke arah mereka. Namun di sini Jiuming yang menyadari itu adalah Haichi lalu menekan alatnya dan ternyata alat tersebut berhasil menyelamatkan mereka semua. Yang walaupun di sini Jonas masih tidak percaya jika mereka berhasil selamat karena alat tersebut. Dan di sini dia pun beranggapan bahwa Haichi berbalik arah karena melihat sekumpulan lumba-lumba yang berenang di sana. Sementara di daratan DJ berhasil menghabisi kadal monster yang terakhir sekaligus dia juga berhasil menyelamatkan Mei Ying. Dan di scene akhir memperlihatkan Jonas dan kawan-kawan tengah bersantai menikmati minuman sambil menunggu tim penyelamat yang akan datang. Dan film pun tamat.